Di belahan bumi Nusantara bagian barat, di suatu kota yang sama, ada dua anak manusia yang sedang jatuh cinta dengan segala pahit manisnya perjalanan. Mereka adalah Mei dan Cakra. Mei ialah seorang gadis tangguh yang hobi berkelana, yang sering dengan berani mengambil resiko untuk bepergian ke sana kemari seorang diri. Tak jauh berbeda dengan Cakra, seorang lelaki yang gemar menulis, memiliki hobi menikmati perjalanan dan bertualang menyusuri indahnya pelosok negeri. Sekilas, mereka memang memiliki sifat dan hobi yang sama. Tapi apakah persamaan bisa membawa mereka juga berlabuh menuju pada perasaan yang sama? Cakra mengenal sosok Mei dari media sosial Instagram yang berawal dari memfollow akun gadis itu, hingga sampai Cakra mengaguminya dalam doa. Ya, dalam doa. Karena Cakra mempunyai prinsipnya sendiri, tidak seperti kebanyakan orang yang mengagumi dalam diam. Karena menurutnya, diam tidak akan mengubah apapun, sedangkan doa berarti kita melibatkan Tuhan. Sesekali, Cakra menanggapi cerita di Instastory milik Mei, yang padahal tujuannya ingin mencoba untuk berkenalan, tapi kegugupan membuatnya tidak tahu memulai dari mana. Hari demi hari dan bulan demi bulan pun berlalu. Cakra masih saja menjadi orang yang tidak sanggup untuk memulai percakapan, kecuali dengan cara membalas Instastory milik Mei dengan segala basa-basinya, tanpa tidak ingin ketahuan bahwa sebenarnya Cakra memendam rasa. Ternyata perasaan suka bisa segugup itu. Melihat respon Mei yang setiap kali diajak untuk bercerita selalu membalasnya dengan singkat, Cakra pun mulai mencoba memahami. Ia berpikir bahwa ternyata perasaan suka tidak selalu harus berbanding sama. Karena ketika kita menyukai seseorang, hal yang harusnya kita lakukan adalah meletakkan harapan pada tempatnya, tidak terlalu jauh dan tidak juga terlalu dalam. Pada suatu hari, dalam keadaan yang tidak pernah terbayangkan dalam hidup Cakra, betapa sebuah perasaan bahagia bisa hadir dalam wujud yang sederhana. Ketika Cakra mengetahui bahwa tulisan miliknya diposting dalam bentuk Instastory oleh seorang gadis yang ia sukai. Tak menunggu lama, Cakra membalas dan merespon cerita itu. "Terima kasih ya, bahagia sekali rasanya tulisan saya diposting olehmu," balas Cakra dengan respon berpura-pura santai dan terlihat biasa saja, yang padahal ia sedang melompat kegirangan dari rumah. "Terima kasih sudah bahagia," balas Mei singkat. Ternyata setelah percakapan itu, entah apa yang merasuki Mei. Ia pun memfollow back akun Instagram milik Cakra, yang padahal Cakra sendiri sudah sedari lama memfollownya. Ketika Cakra mengetahui notif itu, cahaya layar HP menerangi senyum lebar yang tidak bisa lagi disembunyikan dari lengkung bibirnya. "Wah, di follow back, terima kasih ya," lanjut Cakra pada kolom chat yang lagi-lagi mencoba bersembunyi dari respon sederhana yang sebenarnya teramat bahagia. "Kembali kasih, semangat berkarya," balas Mei singkat. Beberapa hari semenjak percakapan itu, mereka jadi cukup sering mengobrol via DM di Instagram. Mei yang selama ini dianggap cuek, nyatanya tidak seperti yang dibayangkan. Meski memang, obrolan selalu saja diawali dengan membalas Instastory salah satu terlebih dahulu. Entah itu Mei yang membalas Instastory milik Cakra, ataupun Cakra yang membalas Instastory milik Mei. Karena jika tidak, maka percakapan pun juga tidak akan ada di antara mereka. Ya, keduanya sama-sama gugup untuk memulai. Semakin terasa dekat dengan komunikasi yang menyenangkan, apalagi ditambah dengan respon chat Mei yang hangat, seakan menyambut kehadiran Cakra sebagai sosok yang menarik. Beberapa waktu dengan obrolan yang panjang, ternyata mereka menemukan kesamaan dalam banyak hal. Perihal menata planning hidup, cara berpikir, hobi yang sama, membuat Mei dan Cakra mencoba saling menyelam untuk mengulik sisi hidup masing-masing. Dan tak jarang, mereka juga membahas tentang keluarga, kampung halaman, dan seputar dunia kampus. Bagi Cakra, ia tidak menyangka bisa berkenalan dengan gadis yang selama ini ia kagumi dan sukai. Meski hanya mengobrol via Instagram, tapi rasanya sudah begitu menyenangkan, terasa sangat akrab dan begitu dekat. Namun timbul pertanyaan yang berputar-putar dalam benak Cakra.
Bagaimana dengan perasaan Mei? Apakah dia juga menyukai saya seperti saya menyukainya? Entahlah, tutup cakra tidak ingin menerka-nerka. Jatuh hati kepada seseorang yang dengannya kita sendiri belum pernah bertemu. Sedikit terlihat mengada-ngada, tapi nyatanya memang ada. Hari dan bulan terus saja berganti, tanpa peduli pada perasaan mereka yang semakin lama, keduanya sudah saling diam tanpa kabar. Sampai pada di suatu titik, di mana Cakra sudah mulai menanamkan sebuah pemikiran dalam kepalanya. Ia bergumam dalam hati, jika dia memang jodoh saya, meski sejauh apapun jaraknya, saya percaya bahwa semesta pasti akan selalu punya cara untuk menyatukan. Namun jika dia memang bukan jodoh saya, meski sedekat apapun, semesta pasti akan selalu punya cara untuk menjauhkan. Pukul 1 dini hari, ada pesan yang masuk di HP Cakra melalui DM Instagram. Lebih kurang pesannya seperti ini. Cakra, sebenarnya saya menyukaimu. Saya mengagumi segala tentangmu. Tapi ada satu hal yang membuat saya bingung dan sedih. Kenapa kamu tidak datang di waktu yang tepat? Kenapa baru sekarang kamu datang? Kenapa? Membaca pesan singkat dari gadis yang ia sukai itu, perasaan Cakra langsung seakan terbang di bawah angin malam tidak karuan. Sedih, senang, dan bingung bercampur menjadi satu. Dalam bingungnya, ia kemudian bertanya balik kepada Mei. "Maksudmu bagaimana?" tanya Cakra singkat. Di malam yang larut itu juga, seketika Mei menelpon Cakra untuk menjelaskan bagaimana perasaan ia yang sebenarnya. Larutnya malam tidak berarti bagi dua orang yang sedang jatuh cinta. Perasaan berbunga terbawa suasana, tidak terasa. Sudah berjam-jam mereka menuangkan perbincangan di telepon. Sebenarnya, saya mengagumimu. Hanya saja saya dulu tidak pernah seberani sekarang, yang malam ini telah menyatakannya kepadamu. Mei, apa kamu tahu? Apa yang kamu rasakan sebenarnya sudah lebih dulu saya rasakan. Tapi saya hanya berani memendam dan sembari mendoakan. Paling tidak, malam ini saya sudah merasa lega, mengetahui perasaanmu, dan kamu juga tahu bagaimana perasaan saya yang sebenarnya. Tapi kamu kenapa datang baru sekarang sih? Saya sedih, tahu nggak? Memangnya sedih kenapa? Saya sudah lebih dulu menerima laki-laki lain sebelum kamu datang, Cakra. Dan sekarang, saya sudah berkomitmen dengannya. Mendengar pernyataan itu, Cakra yang sebenarnya kaget, mencoba menghela napas sembari tersenyum dan melanjutkan percakapan. Tidak apa-apa, Mei. Itu adalah bagian dari pilihanmu. Pesan saya cuma satu, jangan tinggalkan dia. Kamu memilihnya dahulu, pasti juga memiliki alasan. Dan sekarang, jangan tinggalkan dia juga karena sebuah alasan, yang mungkin alasan itu akan menyakiti hatinya. Tapi sebenarnya, saya memiliki banyak perbedaan dengan laki-laki itu. Dia memang orang yang baik, baik sekali malah. Tapi jika dibandingkan dengan kamu, rasanya hati saya lebih memilihmu. Kita punya hobi yang sama, tujuan hidup yang sama, kesukaan yang juga sama. Bahkan saya pernah membayangkan bisa menyusuri negeri bersamamu. Rasanya sangat indah sekali jika hal itu bisa terjadi ya. Tapi keadaan membuat saya seperti ini. Selain berdoa, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Semenjak malam itu, perasaan Mei menjadi dilema antara dua orang laki-laki yang datang di kisah hidupnya. Cakra hanya bisa menanti harap kepada takdir yang semoga berpihak baik pada dirinya. Mereka terjebak di sebuah perasaan yang satu sama lain tidak bisa saling memiliki. Mei yang ingin memiliki Cakra, tapi ia sendiri sudah punya komitmen dengan laki-laki lain. Dan Cakra yang ingin memiliki Mei, tapi sadar diri bahwa gadis itu telah berkomitmen dengan seseorang. Di suatu sore yang cerah, di tepi pantai dengan cahaya langit yang menjingga, seorang kawan datang lalu menepuk bahu Cakra. Sembari keduanya menatap ke arah matahari yang kian terbenam, sang kawan pun berucap, "Jodoh itu tidak akan pernah tertukar. Bahkan ketika sejauh apapun kini kamu dan dia berada, meski sesulit apapun keadaannya. Jika takdirnya dia adalah milikmu,
maka dia akan menemukan jalannya sendiri untuk menyatu. Tidak perlu risau sekali, karena yang tepat tidak akan pernah salah tempat.